Ya, seperti yang kita janjikan tadi, insya Allah kita akan bacakan ucapan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i atau dari ucapan Imam Syafi'i dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena memang negeri kita penduduknya kaum muslimin mengaku pengikut Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab murid-muridnya Imam Syafi'i dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Kalau kita buka dalam kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di muqaddimah. Ya. Beliau mengatakan, huwa kama wasafa nafsahu wa faqa ma wasafahu khalqu. Imam Syafi'i dalam kitabnya muqaddimah atau muqaddimah kitab Risalah, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, kemudian mengatakan dia seperti yang dia sifatkan dirinya dengannya. Ini yang dimaksud oleh ulama salaf, menetapkan apa adanya. Seperti yang Allah tetapkan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ketika Allah mengatakan, ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat al-wajah, sifat tangan, ya sudah. Itulah yang kita tetapkan. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala jilid yang ke-20, Syiar Alamin Nubala jilid yang ke-20 di halaman 341, beliau menukil ucapan Imam Syafi'i. Ya. Kata Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, nusbitu hadhihi sifat allati ja'a bihal Qur'an wa waradat biha sunnah. Kita menetapkan sifat-sifat ini. Ya, menetapkan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ketika Al-Quran mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya sudah tetapkan. Allah punya sifat wajah. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, ya tetapkan. Allah punya yadan, kedua tangan. Ya. Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah istawa, yaitu ala wartafa, tinggi di atas arsy, tetapkan. Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah punya sifat ridha, ya sudah tetapkan. Ini mazhab Imam Syafi'i, tidak ditakwil-takwilkan, tidak diserupakan dengan makhluk. Ya. Ini kata Imam Syafi'i, nusbitu hadhi sifat allati ja'a bihal Qur'an wa waradat biha sunnah. Kami menetapkan sifat-sifat yang telah tercantum dalam Al-Quran dan tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang sahihah, wa nanfi tashbi'an, dan kita menafikan penyerupaan dengan makhluk, kama nafa'an nafsi, seperti yang dia nafikan ya dari dirinya. Seraya berkata, laisa kamitsy, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini mazhab Ahlussunnah, menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ini intinya. Ya. Apakah mereka yang mengaku Syafi'iyah ikut ajaran Imam Syafi'i di sini? Ya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau mereka menyelisihinya. Ya. Kemudian kita urutkan ya. Sekarang ada muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, yaitu Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi termasuk muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Humaidi gurunya Imam Al-Bukhari. Ya. Dalam kitab beliau Ushul Sunnah, ya, kitab beliau Ushul Sunnah, Imam Humaidi meninggal tahun 219 Hijriah, ya, meninggal tahun 219 Hijriah. Di kitab beliau Ushul Sunnah, beliau menyebutkan tentang bagaimana akidah beliau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa manataqa bihil Qur'an wal hadits. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani semua yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, ghulat aidihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah yang terbentang. Was samawatu matwiyatun biyamini. Langit-langit itu
dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbahadal fil Quran wal hadis, dan yang semisal dengan ini di dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fi, kita tidak menambah-nambahinya. Wala nufassiruhu, kita tidak mentafsirkannya, yaitu tadi dengan tafsir yang batil. Wa naqifu ala ma waqafa 'alal Qur'an wa sunnah, kita berhenti kemana Al-Quran dan Sunnah itu berhenti. Al-Quran menyampaikan Allah punya tangan, ya sudah. Tetapkan Allah punya tangan, tidak ditambah-tambahi, tidak ditakwil-takwilkan. Ini mazhabnya Imam Al-Humaydi. Kemudian beliau membawakan ayat juga, wa taqul ar-Rahman ala arsistawa, Allah tinggi di atas al-arsy. Wa man za'ama ghaira hadza fahuwa mu'attilun jahmi. Barang siapa yang mentafsirkan selain yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia kelompok atau dia seorang mu'attil yang menafikan dan pengikut kelompok Jahmiyah. Ini makna wala nufasir, yaitu la nufasir tafsiran Jahmiyah, tidak mentafsir sebagaimana tafsirnya kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian dari ucapan murid Imam Syafi'i juga, yaitu Imam Al-Muzani, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Alhamdulillah, buku-buku ini banyak yang sudah kita kaji. Di antaranya tadi kitab Ushulus Sunnah Imam Al-Humaydi, demikian pula Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, di awal-awal kitab Syarhus Sunnah beliau mengatakan, alin ala arsyihi, Allah tinggi di atas arsy-Nya, fi majdi bidatihi, tinggi dengan zatnya, wa huwa danin bi ilmi min khalqihi, dan dia itu dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Ilmunya di mana-mana, namun zatnya di atas al-arsy. Ini sekali lagi pemahaman Imam Al-Muzani. Sama dengan pemahaman ad-da'wah as-salafi atau as-salafin. Kemudian ini juga murid dari mazhab Imam Syafi'i. Murid-muridnya Imam Syafi'i, Abu Sa'id Ad-Darimi, dalam kitabnya Raddud Darimi, ala Bishr al-Marisi al-Anid. Ini buku bantahan terhadap kelompok Al-Jahmiyah atau tokoh Jahmiyah, yaitu Bishr al-Marisi. Dalam bab An-Nuzul, bab tentang turunnya Allah, dia membantah pengikut Bishr al-Marisi wa da'al mu'arid aidan anna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzil ila sam'i dunya idza madha thulutsal lail, dan seterusnya. Pengikut kelompok Jahmiyah, pengikutnya Bishr al-Marisi, dia mengklaim bahwasanya sabda Rasul, Allah turun ke langit dunia, dan seterusnya disebutkan hadisnya, annallaha la yanzil binafsihi. Pengikut Jahmiyah, pengikut Bishr al-Marisi mengklaim bahwasanya Allah tidak turun dengan zatnya. Innama yanzil amruhu wa rahmatu, yang turun kata pengikut kelompok Jahmiyah adalah perintahnya, adalah rahmatnya. Wa huwa al-arsy wa bi kulli makan. Sedangkan Allah itu di mana-mana, kata pengikut Jahmiyah ini. Min ghairi zawal li'anna al-hayyul qayyum wal qayyum bi za'mi man la yazul. Maka fayuqal li hadzal mu'arid, maka dikatakan kepada pengikut Jahmiyah ini, wa hadza aidan min hujjajin nisa wasibyan. Ini adalah hujahnya orang-orang perempuan dan anak-anak kecil. Wa man laisa indau bayan, yang tidak punya dalil yang kuat. Wala limadzabi burhan li anna amrallah wa rahmatahu yanzil fi kulli sa. Kalau dikatakan yang turun seperti kalam terakhir ada rahmat Allah, perintah Allah, maka kata beliau, perintah Allah, rahmat Allah turun setiap saat, enggak seperti kalam terakhir saja. Wa waqtin wa awan. Fama balun Nabi sallam yahuddu linuzuli al-lail dunan nahar. Ngapain Rasul SAW kok menentukan, mengkhususkan turunnya rahmat Allah, perintah Allah hanya sepertiga malam terakhir saja. Dan seterusnya. Ini sekali lagi ajaran ulama Asy-Syafi'iyah yang tidak mau mentakwilkan sifat turunnya Allah kepada turunnya rahmatnya atau perintahnya. Memahami sesuai dengan apa adanya. Dan ini yang dimaksud oleh ulama-ulama tadi, tidak mentafsirkan sebagaimana tafsirnya
kelompok Jahmiyah. La nufassir bila tafsir. Sekali lagi, maksudnya bila tafsir Jahmi. Ya, bila tafsir yukhalif tafsira as-salaf. Ya, ini dari ucapan Imam Ad-Darimi. Kemudian dari ucapan Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ya. Ini masih abad-abad ketiga Hijriah. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tahun 311 Hijriah. Ya, beliau juga gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan seterusnya. Bab tentang penyebutan wajah Allah. Bab zikri isbati wajhillah. Atau bab zikri isbati wajhin lillah. Bab tentang penetapan wajah Allah. Alladhi wasafahu bil jalal wal ikram. Yang Allah sifati wajahnya dengan kebesaran dan kemuliaan. Dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa nafa'anu al-halak idza ahlakallahu ma qad madha ali al-halak. Ya, mimma qad khalaqallahu lil fana. Allah menafikan darinya kebinasaan ketika Allah membinasakan makhluk-makhluknya yang telah Allah takdirkan, ya, kebinasaannya. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, fa atsbatallahu li nafsihi wajhan wa wasafa bil jalal wal ikram. Allah menetapkan bagi dirinya sifat wajah. Allah mensifati wajahnya dengan kemuliaan kebesaran. Wa hakama li wajhi bil baqa wa nafa'al halakan anhu. Dan Allah menyatakan wajahnya itu kekal abadi dan menafikan darinya kebinasaan. Fanahnu, kami, kata Imam Ibnu Khuzaimah, kami Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama Ahlussunnah. Fanahnu wa jami'u ulama'ina min ahlil Hijaz wa Tihama wal Yaman wal Iraq wa Syam wa Misr madhabuna anna nusbitu lillah ma asbatahallahu li nafsihi nuqirru bidzalik bi alsinatina wa nusaddiq bidzalika bi qulubina min ghairi an nushabbih wajha khaliqina bi wajhi ahadin minal makhluqin. Kata beliau, kami para ulama Ahlussunnah dan semua ulama-ulama kami, ya, dari antara ulama mazhab Syafi'i, ya, kami dan para ulama-ulama kami sepakat dari negeri Hijaz, Tihama, Yaman, Irak, Syam, Mesir, mazhab kami, ya, dalam masalah tauhid asma sifat, kami menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya, dan kami mengikrarkan dengan lisan-lisan kami, dan kami membenarkan dengan hati-hati kami tanpa menyerupakan wajah pencipta kami dengan wajah seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sekali lagi, ini mazhabnya ulama Asy-Syafi'i, mazhab ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, tidak mentakwil-takwilkannya, ya. Wa azza rabbuna an nusabbihu bil makhluqin. Maha tinggi Allah, maha mulia Allah, ya, untuk kami menyerupakannya dengan makhluk. Wa jalla rabbuna an maqalatil mu'attilin. Maha suci Allah dari ucapan kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa azza an yakuna adaman kama qalahu al-mubtilun. Dan maha tinggi, maha suci Allah dari sifat tidak ada seperti yang diucapkan oleh al-mubtilun, orang-orang yang di atas kebatilan, ya, dan seterusnya. Ini panjang, ini buku yang memang khusus tentang tauhid asma wa sifat, ya, Kitabut Tauhid wa Isbatu Sifatir Rabbi Azza wa Jalla allati wasafa biha nafsahu fi tanzilihi alladhi anzalahu ala nabihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala lisan nabiyhi, ya, dan seterusnya. Kemudian kita baca lagi ucapan ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Ini juga sudah pernah kita kaji pada kajian hari Selasa juga, I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Beliau mengatakan di awal-awal kitab, wa ya'taqidun anallaha mad'u bi asma'il husna wa mausufun bi sifatil lati samma wa wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Imam al-hadis, mereka meyakini Allah
diseru dengan nama-namanya yang paling mulia, yang paling indah, dan disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, dan yang disifati oleh Rasulullah SAW. Khalaqa Adam biyadi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa yadau mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha, bila i'tiqad kaif, namun tidak boleh membayangkan sifat tangan tersebut. Ya. Wa annau azza wa jalla istawa ala arsyihi, dan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Bila kaif, tidak boleh dibagaimanakan. Allah itu tinggi di atas arsy. Ya. Ini sekali lagi ya, hidup pada abad keempat Hijriah. Demikian pula ya, Imam As-Sabuni, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ini juga pernah kita kaji di kajian hari Selasa ya, oleh Imam As-Sabuni yang meninggal tahun 449 Hijriah. Jadi mulai Imam Syafi'i sampai Imam As-Sabuni semua ya menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh As-Salafiyun tentang tauhid asma wa sifat, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifatnya, dan yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditahrif, diselewengkan maknanya, dan tanpa ditiadakan. Ya. Imam As-Sabuni menyebutkan dalam awal bab juga mu'taqad ashabil hadis fi sifatillah, akidah ashabil hadis ahli sunnah ya, tentang sifat-sifat Allah. Kata beliau, qala Syekh Abu Utsman qultu wa billahi taufiq ashabul hadis al-mutamassikin bil kitab wa sunnah hafidallahu ahyahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillah tabaraka wa ta'ala bil wahdaniyah wa li rasul sallallahu alaihi wasallam bi risalah wa nubuwah wa yarifuna rabbahum azza wa jalla bi sifati allati nataqa biha wahyuhu. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, semoga Allah menjaga yang hidup dari mereka dan merahmati yang meninggal dunia. Mereka bersaksi akan rububiyah Allah, akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dan kenabian beliau. Dan ahlu sunnah, ashabul hadis, mereka mengenal Rabb mereka lewat sifat-sifatnya yang telah disebutkan oleh Al-Quran, yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Wa naqalatu al-udul as-siqat an wa yusbitun lau jalla jalalu minha ma athbata li nafsihi, dan mereka menetapkan bagi Allah sebagaimana yang telah ditetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran fi kitabi wa ala lisani Rasul SAW, yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ya'taqiduna tashbihan li sifati, dan tidak meyakini adanya penyerupaan dengan sifat makhluknya. Fayaqulun inna khalaqa Adam biyadi. Ashabul hadis mengatakan Allah menciptakan Adam dengan tangannya, sebagaimana dalam Al-Quran. Ya. Wala yuharifunal kalam an mawadi'i, dan mereka tidak mentahrif, mentakwil ya, tangan dengan al-qudrah dan seterusnya. Ya. Kata beliau, wala yuharifunal kalam an mawadi'ihi bihamlil yadain ala ni'matain au al-quwatain tahrifal mu'tazila wal jahmiyah ahlakahumullah. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dan mereka ashabul hadis tidak mentahrif, menyelewengkan firman Allah tentang tangannya tadi ya, dengan menyatakan tangannya itu maksudnya adalah kedua nikmat Allah, atau mentakwil dengan ya, kekuatan Allah. Ya, sebagaimana tahrifnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, semoga Allah membinasakan mereka. Wala yukayyifunahuma bikaif, tidak membagaimanakan tangan Allah tersebut. Au yushabbihunahuma bi'adil makhlukin, tidak menyamakan, menyerupakannya dengan tangan makhluk. Tashbihal musyabbiha khadalahumullah, semoga Allah membinasakan kelompok musyabbiha. Ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah mazhab Imam As-Sabuni, mazhab ulama Syafi'iyah, ulama ahli sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.